Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita akan coba mulai sesi yang kedua ya, program pengajian masyarakat dari Rumpun Matematika UIJ. Di mana untuk sesi yang kedua ini temanya adalah tentang bagaimana menganalisis karakteristik butir soal tes pada guru sekolah menengah. Nah, kami ini sudah menyiapkan materi yang tadi sudah diberikan ya Bapak Ibu linknya. Di sini memang ada beberapa file gitu ya. Yang pertama itu ada PCR, gitu ya, kemudian instalannya, dan itu adalah software yang akan kita gunakan gitu ya. Jadi software ART ini sifatnya free ya Bapak Ibu, file satu ya yang PPHR, dan install ART ini nanti untuk softwarenya ya Bapak Ibu. Kemudian ada file PPT-nya, file paparannya, kemudian ada file modulnya, kemudian di bawah itu sudah diberikan sintaks A-nya ya, nanti mungkin bisa dijalankan oleh Bapak Ibu. Dan di bawah, yang paling bawah itu adalah data, contoh ya, data yang akan kita analisis. Kemudian ini saya coba buka ya dari yang saya paparkan ya. Jadi di sini kita akan coba coba bahas tentang ada pendekatan yang dinamakan pendekatan teori tes klasik dan item respon teori untuk menganalisis karakteristik butir soal tes ya. Jadi di sini tim kami Bapak Ibu, ini ada saya sendiri, kemudian Ibu Panola Daya kebetulan ada di kelas di lokasi lain, dan sebenarnya Siregar, Ibu Siti Roma, ada di belakang, Ibu Siti Roma, kemudian Ibu Lia Anakia juga ada di lokasi lain. Tadi mahasiswa kami diantaranya ya ada Rafa, kemudian ada Ilma, tidak ikut kebetulan yang ada di sini. Tapi di belakang ini juga dibantu dengan teman-teman, ada Mas Danu, kemudian Bu Lydia ya, Mbak Lydia, satu lagi Rizky Hilmi ya, itu tim mahasiswa kami. Baik, Bapak Ibu tentunya sering memberikan tes ya atau ulangan gitu ya kepada siswa. Nah, sebenarnya apa sih tujuan kita memberikan tes kepada siswa Bapak Ibu? Untuk mengetahui sejauh mana anak bisa menerima itu kan sebenarnya kita memberikan tes gitu ya kepada siswa itu sebenarnya untuk mengetahui seberapa jauh siswa itu menyerap materi yang sudah kita berikan gitu ya. Untuk mengetahui kita memerlukan suatu alat lah ya untuk mengukur kemampuan siswa itu. Alat ukur yang kita gunakan ini adalah tadi berupa soal-soal ya, soal tes, soal ujian. Nah, tapi soal tes atau ulangan yang kita berikan itu kira-kira sudah valid nggak ya mengukur kemampuan siswa? Ya, apakah soal yang kita berikan itu terlalu mudah, terlalu susah, apakah Bapak Ibu selama ini menyadari atau enggak bahwa soal ulangan yang diberikan itu sudah benar-benar mengukur tingkat kemampuan kita. Nah, oleh karena itu sebagai alat ukur gitu ya, tentu harus memiliki yang karakteristik ya, diantaranya yang pertama apa? Kalau alat ukur itu harus punya sifat yang gimana? Ya valid ya. Valid itu artinya apa? Ada juga sifat yang lainnya ya. Valid itu artinya memang mengukur apa yang sebenarnya akan kita ukur gitu ya. Contohnya kalau secara kasarnya gini, termometer aja. Bapak Ibu tahu kalau termometer itu kan alat untuk mengukur suhu ya. Nah, udah benar belumnya kalau termometer itu dipakainya biasanya di mana? Di ketiak atau diukurnya di mana? Di kepala gitu kan. Ya kan, apakah itu sudah mengukur hal yang kita ketahui? Sama tes yang kita buat juga apa sudah benar gitu mengukur kemampuan siswa kita. Yang kedua, karakteristik alat ukur itu adalah harus tadi yang kata Ibu bilang, ajak ya, konsisten gitu. Kalau misalnya timbangan
konsisten, itu ada satu lagi yang tadi saya sebut invariance ya. Invariance itu ya artinya nggak berubah-berubah. Alat tes itu yang mau kita kasih di kelas A, kelas B, logikanya itu relatif mirip ya dipahami. Oke, kemudian ini tadi kalau kita melakukan tadi ya pengukuran dengan menggunakan soal-soal tes tadi, sebetulnya apa sih yang akan kita ketahui? Nah di sini tadi ya kita akan mengukur kemampuan siswa. Kemampuan siswa itu kan sesuatu yang sifatnya laten ya Bapak Ibu. Beda dengan tadi, saya mau mengukur suhu, itu kan pakai alat bisa langsung diukur. Karena kalau saya mau tahu si A cerdas nggak sih, B itu suatu rumah yang sifatnya laten, nggak bisa diukur secara langsung. Juga misalkan saya mengukur si A ini punya tingkat loyalitas yang tinggi atau enggak, disiplin atau enggak. Jadi kan sesuatu yang nggak bisa diukur. Saya harus mengukurnya melalui apa? Kita ada indikator-indikatornya. Nah ini juga sama. Mengukur tingkat pemahaman siswa, kita lihat indikatornya dari apa? Dari jawaban yang dia berikan di soal-soal yang kita beri ya. Jadi di sini ada dua hal yang ingin kita ketahui. Yang pertama, sebenarnya kita harus mengukur karakteristik si siswanya, ya, berdasarkan jawaban yang diberikan tadi. Apakah dia kemampuannya termasuk yang rendah, sedang, atau tinggi. Nah, yang selain itu juga kita akan lihat sebenarnya karakteristik dari si itemnya, dari soalnya, ya. Soal-soal itu termasuk yang tingkat kesulitannya mudah, sedang, atau tinggi. Nah, biasanya kalau saya mau tanya di sini juga sama Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau misalnya mengukur siswa gitu ya, dan kemampuannya itu tinggi atau enggak gitu, apakah cukup dilihat dari nilai akhirnya saja? Misalkan gini, saya punya contoh kan kalau soal apa ya, SNPTN ya, gitu ya, kan itu terdiri beberapa soal gitu kan. Katakanlah soalnya ada sebanyak 40. Di soal SNPTN itu di dalamnya kan mengukur kemampuan macam-macam gitu. Ada mungkin soal 1 sampai soal 5 mengukur kemampuan verbal gitu ya, terus soal sekian sampai sekian kemampuan numerik gitu dan sebagainya. Sekarang saya mau tanya, kalau misalnya ada siswa SMA, siswa A total skornya itu katakanlah 600, siswa B 500. Nah saya sebagai katakanlah saya di program studi statistik gitu ya, saya mau menyeleksi nih, saya hanya menyeleksi antara A sama B, nggak akan saya seleksi dua-duanya. Kira-kira Bapak Ibu akan bagaimana? Apakah akan memilih yang tadi 600 atau kan saya punya tadi ada lulusan gitu ya SMA, yang satu skornya 500, yang satu skornya 600. Saya hanya menyeleksi salah satu aja. Gimana gitu? Ya, 500 sama. Iya, sama-sama ini tadi mengerjakan soal SNPTN. Yang 600 yang 500. Nah, tadi ada yang 500. Apa yang menjadi pertimbangan? Kita lihat nanti tingkat apa dia cara menjawabnya, mungkin kenapa yang satu dapat 500, mungkin aja dia paham tetapi dia tidak bisa menerjemahkan dalam tulisan mungkin. Ada lagi yang punya pendapat lain? Kan tadi 500, 600. Saya bilang tadi kan kalau soal SNPTN itu macam-macam kan? Ya ada yang mungkin soalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris campur gitu. Kira-kira gimana? Soal yang dia gimana Bu? Coba. Ya mungkin yang 500 itu bisa ada dijawab dengan soalnya Ya, itu juga salah satunya. Dan juga dilihat Bapak Ibu, kan tadi soalnya campuran ya. Ada yang mengukur kemampuan verbal, ada yang mengukur kemampuan numerik gitu kan. Nah, kalau saya butuhnya siswa yang di statistik kan kemampuan numeriknya tinggi kan. Ya, bisa jadi yang 600, yang skornya 600 ini
dari bahasa Indonesia bahasa Inggris gitu kan. Tapi kalau yang 500 ini mungkin dia lebih banyaknya di yang memberi tadi yang kata Ibu bilang. Jadi itu perlu dilihat juga nilai skor seperti itu dari yang soal yang bobotnya seperti apa. Jadi untuk menganalisis jawaban ya, menganalisis rutin soal ini sebenarnya ada dua pendekatan gitu ya. Yang pertama itu namanya teori tes klasik atau classical test theory. Yang kedua itu teori respon butir, respon teori. Nah bedanya apa? Yaitu yang teori tes klasik dia itu hanya lihat skor akhir, ya seperti yang saya tadi bilang. Ya, skornya lebih kecil itu skor yang lebih besar kita anggap pendekatan klasik karena hanya lihat skor akhir saja kita bilang yang skornya lebih tinggi itu memiliki kemampuan yang lebih bagus gitu ya daripada yang tertentu itu belum tentu kan. Tapi kalau yang dari respon butir ini kita benar-benar menganalisisnya per item. Nah sekarang itu kan banyak mungkin digabungkan gitu ya bahwa untuk menganalisis soal jawabannya SNPTN sekarang itu menggunakannya kan pendekatannya item respon teori ya, jawaban yang siswa seleksi masuk ke perguruan tinggi sekarang itu menggunakan pendekatannya dari respon item ya. Jadi tidak lagi pendekatan pasif, sudah mulai diterapkan metode yang kedua. Nah mungkin sekilas ya Bapak Ibu, kalau pendekatan yang teori klasik itu gimana sih? Nah ini secara matematisnya gitu ya, formulanya seperti ini. X itu apa, T itu apa, N itu apa. Jadi kalau X itu adalah benar-benar skor yang diamati, kalau tadi ya jawaban-jawaban si siswa tadi. Nah itu mengukur, katakanlah mengukur kemampuan numeriknya. Kan tadi saya bilang mengukur kemampuan numerik itu tidak bisa diukur secara langsung, jadi dia melalui jawaban-jawaban yang diberikan. Nah misalkan kita lihat skor jawaban si anak itu 80. 80 itu sebenarnya adalah kemampuan numeriknya dia itu berapa, si T-nya itu kemampuan numeriknya ya. Latennya ya, skor latennya dia itu segitu. Dan ada penyimpangannya, error itu darahnya. Jadi skor yang kita lihat siswa memperoleh nilai 80 itu sebenarnya merupakan atau terdiri dari dua komponen, skor latennya dia, skor kemampuannya dia, dan sebetulnya ada errornya gitu ya. Mungkin ini lebih abstrak ya, ini simpel aja sih sebenarnya kalau dari formulanya gitu ya. Oke, ini yang biasa banyak digunakan gitu ya sekarang. Kemudian ini ada asumsi, kalau untuk asumsinya nanti Bapak Ibu bisa lihat aja gitu ya, saya lewat aja ya Bapak Ibu. Dan juga bedanya yang klasik dengan yang IRT. Kalau yang klasik itu dia berdasarkan teori gitu ya, biasa disebut juga teori base. Nah
siswa yang berkemampuan rendah dengan tinggi lah ya. Nah kalau misalnya item itu bisa dijawab semua ya itu nanti gitu ya dengan tadi. Berarti kan item itu tidak bisa membedakan. Kita harapkan soal yang saya buat itu bisa membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang ini untuk yang formula klasiknya ya. Ini saya bahas masih metode klasik. Dan ini untuk kategorinya dia bilang tadi baik, cukup baik dan seterusnya. Nah kemudian selain itu juga ada yang kita lihat selain dari difficulty, kemudian discrimination, yang kedua adalah kita lihat ini korelasi gitu ya. Korelasi biasanya disebut dengan korelasi koinsidensial. Nah, kalau kita melihat semakin tinggi nilai korelasi dari koinsidensial ini, maka dia memiliki dari pembeda yang berbeda. Oke, ini masih. Kemudian tadi tentang ajedan ya. Ajedan itu nama lainnya adalah konsisten dan urusnya dengan reliabilitas. Nah, untuk mengukur seberapa bagus gitu ya reliabilitasnya ini bisa menggunakan formulanya ini ya. Apa? Mungkin ini saya tidak perlu bahas ya, formulanya seperti ini. Nah, kemudian tadi kan saya sudah jelaskan bahwa ada dua pendekatan ya, teori tes klasik dan item respon teori. Yang klasik itu memang memiliki kelebihannya apa? Sederhana dalam penggunaannya ya, terus juga relatif mudah dipahami. Tapi dia tuh memiliki keterbatasan, Bapak Ibu. Nah, keterbatasannya apa? Tadi yaitu sangat bergantung, karakteristik item sangat bergantung kepada karakteristik orang, karakteristik siswa. Jadi kalau saya bikin soal, kemudian soal itu saya berikan ke kelompok siswa, banyak yang jawab benarnya tuh banyak. Jadi kan seolah-olah soal itu mudah. Gitu. Terus kalau saya berikan ke kelompok yang lain lagi, ternyata yang jawab benarnya cuma sedikit. Berarti soal itu ternyata susah. Nah, harusnya mudah dan susah itu bukan bergantung kepada siswa. Kalau memang si item itu memang kesukarannya dia mau dikasih ke yang anak yang level mana pun itu harusnya sih konsisten gitu ya nilai lihat. Gitu ya. Jadi ini keterbatasannya dia itu sangat bergantung pada si siswa yang akan nanti mengerjakannya. Nah ini ini yang tadi saya bilang teori respon, item respon teori. Tadi saya bilang bahwa ini sangat dikatakan juga model base karena dalam penerapannya nanti ini dia menggunakan model-model di statistik. Tadi saya bilang dia tidak melihat skor akhir ya Bapak Ibu, tapi dia per item ya, analisisnya per item. Dan ini ada asumsinya mungkin karena waktu yang terbatas ya, nanti bisa dilihat asumsi-asumsinya. Dan ini ada secara garis besar gitu ya, model-model di IRT. Ini ada yang dikotomus, ada yang politomus, kemudian ada yang IRT itu unidimensional dan MIRT itu multidimensional. Jadi yang dikotomus, politomus itu apa? Dikotomus itu ini kan dua ya. Jadi kalau misalkan Bapak itu kadang memberikan soal multiple choice gitu ya. Nah, ABCD gitu kan. Itu bisa Bapak Ibu bisa memperlakukannya dua kemungkinan. Yang pertama misalnya kalau Bapak Ibu hanya memperhatikan peluang atau yang lain memperhatikan dari sekian anak itu jawabannya itu benar atau salah. Jadi kan dua kemungkinan ya. Jadi itu ada dikotomus gitu ya. Kita hanya memperhatikan si jawaban si anak ini benar atau salah sih gitu kan. Nah kalau politomus kita interest si siswa ini kecenderungannya menjawab A atau kecenderungannya menjawab B atau C atau D. Itu yang nanti akan kita lihat berapa peluang siswa ini kalau kemampuan di level kemampuan akademiknya misalnya sekian, berapa dia peluang menjawab A, berapa dia peluang menjawab B, berapa dia peluang menjawab C. Nah ini dengan politomus ini bisa dicari gitu ya. Kalau yang dikotomus itu hanya kita terbatas berapa
satu. Berapa peluang dia menjawab salah? Ya, itu yang dikotomus. Nah, itu model-model statistiknya memang ada beberapa ya Bapak Ibu, tapi kita bahas nanti satu saja. Ini yang tadi saya bilang, ini model-modelnya. Nah, tadi salah satu modelnya namanya model satu parameter begitu. Nah, ini apa sih simbol-simbol seperti ini? Ini bacanya, jadi kita bisa menduga, kita bisa memperkirakan berapa peluang siswa yang ke I akan menjawab benar pada soal yang ke J. Jadi kalau misalnya I-nya sama dengan 1, J-nya sama dengan 5, berarti berapa peluang siswa yang pertama akan menjawab benar pada soal nomor 5 gitu ya. Nah, ini formulanya gitu ya. A-nya ini yang tadi disebut dengan diskriminasi, daya beda si soal itu berapa. Terus yang B-nya ini, B ke J-nya ini adalah tingkat kesulitan soal yang ke J-nya itu berapa. Nah, dari sini nanti itu akan kita juga itu berapa nilai B-nya tingkat difficulty, yang datanya ini adalah kemampuan siswa. Jadi bisa kita peroleh informasi tingkat kemampuan siswanya, siswa nomor 1 berapa, ability-nya, kemampuan siswa nomor 2 berapa gitu. Dan ini yang B-nya itu nanti kita bisa juga tingkat kesulitan soal nomor 1, nomor 2 sampai nomor yang terakhir. Itu modelnya. Ini saya nggak bahas yang lainnya ya, model-modelnya datanya ini. Mungkin yang saya akan bahas ini nanti last model. Bedanya apa dengan tadi yang 1 PL? Kalau yang 1 PL tadi itu daya pembedanya tadi ada A ya di depan. Itu nilainya sama untuk semua soal. Ya, diskriminasinya itu sama. Jadi kalau nilainya 2 semua soal. Ya. Nah, di saat nilai A-nya itu sama dengan 1, itu namanya modelnya model kelas. Ya, jadi model kelas itu kasus khusus dari yang model 1 PL, di mana daya bedanya itu A-nya sama dengan 1, makanya kita ditulis A-nya ditulis dengan 1. Nah, dari situ juga sama. Nanti kita akan melihat gitu ya, nilai kaitannya berapa, kemampuan siswa tadi, dan difficulty-nya berapa. Ini saya nggak bahas model-model yang lainnya seperti itu. Nah, ini ada suatu kurva grafik, di mana grafik ini ya merepresentasikan hubungan antara kemampuan siswa dengan peluang dia menjawab benar. Semakin ke kanan, gitu ya, kemampuan siswa itu makin tinggi, semakin ke kiri kemampuan siswa itu makin rendah. Nah, di sini kurvanya itu seperti kurva, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau dia kemampuannya itu makin tinggi, ya, peluang menjawab benarnya itu relatif benar 1, ya, gitu ya. Semakin ke kiri, ya, kemampuannya makin rendah, peluang menjawab benarnya itu relatif 0, gitu ya. Di situ ada bermacam-macam nilai B, kesulitan tadi, ya, dan juga diskriminasi. Nah, ini yang bisa kita hitung juga dari teori respon item, ada yang disebut dengan fungsi informasi. Fungsi informasi ini adalah nanti untuk mengetahui seberapa bagus informasi atau seberapa banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari soal tes yang sudah kita buat. Ya, kalau soal tesnya itu bagus, harapannya ya berarti nanti informasi yang diperolehnya juga masih besar. Ini standar error. Ya, kemudian ada lagi tadi test information dengan item information. Kalau test information function ini sebetulnya adalah kumulatif dari semua item. Dan untuk standar error ini sebetulnya ukuran presisi ya, ukuran presisi dari instrumen yang sudah kita buat. Nah, hubungannya gimana dengan test information function? Jadi dia hubungannya sebalik. Semakin besar, semakin banyak informasi yang kita peroleh dari suatu alat uji tadi, ya, semakin banyak berarti errornya makin kecil. Oke, ini mungkin saya lewat ya, waktunya ya. Jadi nanti di sini memang Bapak Ibu harus mengecek juga kecocokan ya, kecocokan di dalam
item. Ini ada 3, ya bisa kita lihat fit atau enggak, level item, kemudian fit atau enggak di level personnya, orangnya, dan yang ketiga adalah kecocokan model, ya Bapak Ibu. Nah, tadi ada model-model tuh yang sudah kita spesifikasikan. Nanti itu perlu kita cek dengan data yang kita analisis, gitu, apakah sudah fit, sudah cocok atau belum. Nah, mungkin Bapak Ibu kita langsung saja melihat ke latihan. Tapi nanti informasinya bisa itu. Jadi Bapak Ibu, di sini ada software R ya yang tadi sudah saya infokan. Nah, di situ software R ini sebetulnya untuk menganalisis statistik ya banyak package-nya, ya open source. Nah, ini ada package-nya yang untuk menganalisis yang terkait idealisasi seperti soal. Nah, nanti mungkin di sini diambil soalnya itu contoh soal UN tahun 2018-2019 ya. Jadi SMP ini sebenarnya mau saya tutup, saya disebut gitu ya. Ini datanya gitu diambil dari itu di situ. Nah, di sini ada 52 siswa katakanlah. Nah, tadi yang saya bilang kan, soalnya pilihan ganda, tapi yang saya perhatikan adalah benar atau salahnya ya. Makanya tadi datanya itunya 1010. Nah, kalau ini bisa dilihat. Misalnya itu yang siswa nomor 1 gitu ya. Kan soalnya ada 40 ya Bapak Ibu. Coba siswa yang nomor 1, berarti dia menjawab benar di soal nomor berapa aja tuh. Nomor 1 dia betul ya, nomor 2 dia betul, dan seterusnya ya. Nah, itu sampai akhir lah ya. Oke. Nah, sekarang kita akan analisis. Jadi kalau selama ini mungkin Bapak Ibu kalau bikin soal itu udah langsung dikasih bobot kan ya. Soal nomor 1 bobotnya 5, soal nomor 2 itu ya yang ngasih bobot itu kan susananya menurut ibu kan, menurut bapak gitu kan. Oleh anak-anak belum tentu gitu ya. Nah, makanya untuk UMPTN sekarang itu ya itu bobotnya itu bukan dari awal, tapi nanti dari jawaban-jawaban yang terakhir itu bisa kelihatan gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat analisis dengan menggunakan pendekatan klasik dulu ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat misalnya, coba Mbak, ini yang sudah berhasil install belum ya? R-nya belum nyoba ya? Nah, mungkin ini bisa di-install dulu Bapak Ibu R-nya. Masa ya? Belum, ini kan udah. Oke. Atau mau lihat aja dulu ya, nanti bisa coba ya. Coba di rumah ya. Soalnya nanti ya ada tugas kan? Ya. Bapak Ibu nanti ada tugas. Ada tugas nanti habis ini, oke? Dilanjutkan. Ini katakanlah kita sudah menginstal ya. Sudah yang pertama nanti baru menginstal R, misalnya. Kemudian ini package-nya harus diinstal. Nah, tadi datanya itu kan disimpan dalam Excel ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu harus kita panggil di R. Nah, caranya nanti itu ya pakai library di Excel. Nah, tadi datanya di Excel ya, Bapak Ibu. Nah, itu harus dipanggil dulu. Ini yang perintah ini. Ya. Perintah ini adalah untuk mengambil data. Ya, data yang Excel tadi. Nah, ini disesuaikan aja Bapak Ibu simpennya di mana datanya. Katakanlah di drive C atau D gitu ya. Nanti dituliskan secara lengkap terus nama drive-nya apa gitu ya. Jadi ini harus lengkap packetnya ya, packetnya. Nah, nanti kalau sudah datanya diambil, ini dipantul, kita bisa lihat. Bisa diterima. Mungkin selain dengan cara itu, kalau untuk import data nanti Bapak Ibu bisa klik file, lalu di sini ada import dataset, kemudian from Excel. Jadi di sini kita klik browse, lalu kita cari datanya di mana. Speednya itu jadi kita tinggal enter dulu. Dan nanti Bapak Ibu bisa folder review nanti bisa di paste di sini.
kita bisa Jadi datanya sekarang udah masuk di R. Tadi kan masih di Excel ya, udah diambil di R udah. Nah, ini datanya udah masuk, baru bisa kita olah. Yang pertama, kita akan coba pakai yang metode klasik ya, Bapak Ibu. Jadi kita akan lihat tingkat kesukaran tadi yang promosi kayak yang P ya. Kita coba gimana? ya sintaksnya itu sebagai Yang pakai sintaks itu bekerjanya di software A. nah jadi ini variabel yang bernama iterasi ini berisi sinkron itu fungsi menggunakan loading. Di sini untuk menghitung rata-rata setiap kalau yang dataset lalu di situ masuk Kayak gitu. Jadi dari aktivitasnya Jalannya kan kalau itu ya Bapak Ibu ada tulisan kan. Nah itu buat running programnya ya, running programnya. Nah sehingga nanti akan muncul di bawah. Nah itu udah dirapikan ya. Gitu ya. Jadi lihat Bapak Ibu di situ tadi kan soalnya ada 40. Nah yang paling sulit yang mana? Kalau dilihat itu ya soal nomor 11, 14, dan seterusnya ya itu tingkat kesulitannya tadi ya dari 0 sampai 0,2. Sehingga soal tersebut dikategorikan sebagai soal yang sukar. Nah, karena apa? Yang menjawab benarnya maksimum hanya 30% kan, 0,3 gitu kan, dikit gitu. Itu soal-soal yang nomor 2, 3 dan seterusnya itu tolong tingkat kesukarannya sedang ya. Sementara soal nomor 1 dan nomor 1 yang itu soal nomor 1 itu termasuk soal yang apa? Mudah ya? Nah, mudah. Karena 70% bisa menjawab benar itu. Jadi itu soal yang mudah. Kemudian yang berikutnya kita bisa cari apa lagi? berikutnya kita akan melihat ada yang berbeda itu diskripsinya. Lalu untuk sintaksnya itu sebagai input, itu kita menggunakan losal. Losal itu dihitung jumlah dari setiap baris dasarnya dataset. Lalu kita menggunakan fungsinya itu for untuk menghitung koefisien korelasi untuk mengukur daya pembeda item. Nah, jadi ini untuk menentukan daya bedanya ya. Tadi soal kita itu bisa membedakan siswa yang kemampuan rendah dengan kemampuan tinggi itu dengan sangat baik atau enggak. Nah, berikut untuk perhitungannya. Ini ya Bapak Ibu keterangannya ya, karena tadi kan gaya di depan gaya beda kalau lebih besar dari 0,4 itu termasuknya bagi ya, kalau misalnya di antara 0,3 dan 0,4 dari sini nanti bisa diperoleh soal-soal mana saja yang bisa tetap tergolongkan gaya bedanya baik ya, cukup baik dan seterusnya. Nah tadi ada balik ke pertanyaannya. Nah ini ya Bapak Ibu ada round, ini artinya kita bulankan 2 lagi makanya ini kan hanya dua angka di belakang koma. Jadi ulang ya kita bulankan. Nah total skor itu berarti kita apa? Mencari setiap siswa itu berapa skornya dari nomor 1 gitu kan ya? Skor akhirnya gitu kan. Makanya di sini raw sums kita jumlahnya baris gitu kan. Siswa kan dari baris ya. Siswa 1 berapa jumlah skornya, siswa 2 berapa. Nanti ini dikorelasikan ya skor-skor yang tadi total dikorelasikan dengan setiap item gitu ya. Item 1 kan punya itu tadi nilai skornya ya, item 2 berarti dikorelasikan. Gitu ya, untuk mencari daya beda. Selanjutnya, nah ini untuk melihat keajegan itu tadi ya, keajegan, konsistenan, kita bisa pakai cronbach alpha. Ini perintahnya ini ya sudah.
nilainya? 0,9. Tadi kan IP-nya ada 40, siswanya ada 52 kan? Konsistensinya dapatnya 0,908. Nah, tadi kriterianya apa gitu? Sangat baik ya. Nah, sekarang kita masuk ke analisis dengan menggunakan IRT. Kalau tadi kan hasilnya, sekarang kita lihat bedanya. Nah, nanti jangan tukar ya, tingkat difficulty yang di klasik dengan yang di IRT ini beda. Kalau yang di klasik semakin besar nilai P itu menunjukkan soalnya makin mudah. Kalau di sini terbalik, semakin tinggi ya nilainya, difficulty itu berarti soal itu makin sulit. Ya, jadi ini nanti ada apa ya pemahaman yang interpretasinya terbalik dari IRT dengan klasik. Nah, tadi saya bilang kita akan coba gunakannya pakai modelnya model RAS, Bapak Ibu ya. Jadi kita akan pilih modelnya yang RAS tadi, modelnya ya. Nah, di sini kita spesifikasikan dulu modelnya. Di sini ada ability ya Bapak Ibu. Ability itu artinya kan kita mengukur kemampuan siswa. Kemampuan siswa itu diukurnya dari jawaban dia dari nomor 1 sampai nomor 40. Nah, ini tulis seperti ini. Kemudian kita akan pakai model RAS ya. Jadi ini keywordnya, ini kata kuncinya yang diprogram itu pakai package PMD. Nah, kemudian kita masukin data yang tadi panggil di sini ya dari data UN. Modelnya ditulis RAS model yang akan kita pakai tadi. Di sini kita definisikan namanya RAS model. Dan ini kita tulis di sininya juga RAS model. Ini boleh diganti Bapak Ibu menulis RAS model boleh. Kalau di sini tulisannya RAS model ya berarti di sininya RAS model. Jadi terserah. Tapi ini yang model ini yang keyword-keywordnya nggak boleh diganti. Kalau yang ini boleh kalau Bapak Ibu masih namanya contoh data, berarti di sini gantinya nanti contoh data. Nah ini juga keyword, ya. Keywordnya ini juga pakainya RAS. Kemudian kalau ini apa standar error? Tadi yang saya tulis standar error itu adalah ukuran presisi ya. Itu kemudian ukuran keamanannya nanti akan ditampilkan. Ya. Kemudian kita panggil tadi ada nah ini ya sudah kita jalankan. Tadi kan ada A, B gitu kan di formula ya. Ada A-nya kan nilainya satu semua. Tadi saya bilang kalau model RAS itu kan kasus khusus di mana daya beda semua soal itu sama dengan 1. Model yang paling sederhana ini. Nah, kemudian ini ada B, ada G, ada U, yang apa sih gitu ya. Nah kita lihat ini aja yang B itu tadi yang tingkat difficulty, yang kesulitannya. Kalau yang G ini sebenarnya ini asymptote, yang U upper asymptote itu di model yang 3PL 4PL. G ini selalu 0 karena tadi ya semakin kecil ability siswa, peluang untuk menjawab pertanyaannya itu 0 ya, berarti berarti 0. Semakin besar kemampuan siswa, peluang menjawab pertanyaannya relatif berkali besar. Nah kita lihat dari G ini gimana Bapak Ibu? Soal mana yang paling mudah, soal mana yang paling susah? Tadi saya bilang kalau di IRT semakin besar semakin sulit kan? Ya, berarti mana yang paling besar dari pas? Nomor berapa begitu? Wow, bisa diklik dia. Berapa? 10 ya? Kita baca. 10 lagi ya? 20. Pada paling satu, nomor cari yang paling besar, yang paling 30. Yang paling sedikit itu cari yang paling besar.
Berapa teman? Di depan kita baca ya. Nah ini ya, coba. Berarti dari nomor dari 40 soal itu yang tadi yang nomor 1,2 itu udah ada ya. Karena positif ya, semakin ke kanan gitu ya, sulit, semakin ke kiri itu semakin mudah. Nah kalau dilihat di sini soal nomor 11, 14, 19, dan 28 itu tingkat kesulitannya tadi 1,2, 11 ya. Itu sulit ya, sulit besar. Oh yang mudah sekarang, yang itu nomor 1 dan nomor 21 ya. Ini sejalan ya tadi yang klasik juga gitu ya, nomor 1 dan nomor 2 ya. Iya, ini kan ini 1,3. Boleh langsung kasih langsung pingsan. Kemudian yang berikutnya apa? Nah, yang berikutnya itu adalah kita perlu menguji kecocokan. Model yang tadi sudah kita pilih itu cocok atau enggak gitu ya, untuk mengukur tadi karakteristik item, kecocokan orang gitu ya. Ini sintaknya seperti ini lah ya. Jadi ini bisa dilihat pakai statistika dan juga ini bisa dilanjut. Nah, bisa dilihat ya Bapak Ibu kalau misalnya kita kan tadi itu ada banyak yang pakai outfit, infit dan seterusnya. Mungkin ini bisa dilihat aja Bapak Ibu ya. Yang mungkin yang lebih tertarik tadi ke siswa kemampuannya kita ingin melihat berapa dugaan siswa 1, kemampuannya siswa 2, siswa 3 itu aja ya. Yang 2 yang maksudnya nggak dikeluarin ya. Tadi yang maksudnya ini nggak dikeluarin. Oh ini kebutuhannya aja ya. Nah, itu sebenarnya bisa dikeluarkan gitu ya. Kita menduga peluang ya. Jadi tadi kan ada formulanya ya, saya lupa ini ya. Tadi ada formulanya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita sudah dapetin tadi kan baru tingkat karakteristik item ya. Tetanya kan belum. Nah ini sebenarnya ada di formulanya, mungkin nanti bisa disusunkan ya. Itu ada metode pendugaan. Metode pendugaan untuk tetanya itu bisa pakai masing likelihood gitu ya. Bisa ada yang bias ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan di sintaksnya ya. Untuk melakukan pendugaan parameter theta. Parameter theta itu tadi untuk mengukur kemampuan siswa. Jadi kalau misalnya nah nilainya itu juga sama dari min tahida sampai tahida. Biasanya sih dari min 3 sampai 3 gitu ya. Kalau siswa itu tetanya semakin ke kanan gitu ya, tetanya misalnya dapatnya nanti 1,7 dibandingkan siswa yang nomor 2 cuma dapat tetanya misalnya minus 2 atau minus 1,5 gitu ya. Berarti yang tadi yang positif 1,5 relatif lebih bagus gitu ya dibanding yang tadi yang gitu ya. Nah kalau yang ini menampilkan tadi kecocokan untuk yang ngambil soal pertama dan kemudian soal terakhir ya. Nah terus tadi kan ada pulsa itu ya, pulsa yang kayak bentuknya huruf S itu namanya item karakteristik atau pulsa karakteristik. Nah ini jadi apa? Ini tadi ya saya ini kan theta itu
kemampuan siswa. Saya bilang tadi kan nilainya sebenarnya dari Mintahira sampai K3 gitu. Semakin ke kanan berarti dia semakin bagus gitu. Nah yang sumbu vertikalnya itu adalah peluang dia menjawab benar. Jadi kalau di sini misalnya kalau dia tetanya sekian, misalnya tetanya di sini berapa lah ya, peluang menjawab benarnya itu berapa? Coba mungkin di R-nya yang mana? Menampilkan plot antara peluang menjawab benar siswa kalau dia petanya sekian gitu ya, peluang benarnya gitu ya. Dan terus tadi yang saya jelaskan tadi ada item information function. Ini untuk melihat item atau butir soal yang kita buat itu seberapa besar informasi yang bisa diperoleh gitu ya. Jadi item 1 yang sudah kita buat memberikan informasinya itu seberapa besar. Kalau kita kumulatifkan, berarti itu akan menunjukkan tes yang kita buat seberapa bagus informasinya. Itu nanti tes information function gitu ya. Jadi ada DIF, ada DIF. Kemudian ini kenapa bisa jelasin tadi hubungannya terbalik ya. Jadi pada kurva ini yang berwarna biru itu menunjukkan kurva TIP, lalu yang berwarna merah ini yang kurva standar errornya. Untuk sumbu X-nya ini menunjukkan tingkat kemampuan peserta atau tetanya. Lalu untuk yang sumbu Y-nya ini menunjukkan besarnya fungsi informasi yang diperoleh. Nah, di sini simbolnya L data. Nah, berdasarkan grafik ini terlihat bahwa kurva TIF ini itu memiliki informasi yang paling tinggi ketika lokasi peserta itu berada pada tetanya sama dengan 0. Tetanya sama dengan 0. Lalu untuk yang kurva standar errornya di sini dia yang merah, jadi dia berbanding terbalik dengan TIF gitu. Jadi di sini standar errornya ini paling kecil dihasilkan saat lokasi peserta ini berada di data sama dengan 0. Lagi tinggal ngedownload tuh, yang lainnya udah gue download. Iya, Bapak Ibu. Jadi tadi soal UN yang tadi sebulan itu soal itu yaitu memberikan informasi yang maksimal kalau dikerjakan oleh siswa yang memang memiliki kemampuannya itu katanya seperti itu ya. Nah, semakin ke kanan gitu ya soal itu, informasi yang diperoleh itu semakin menurun ya. Nah, kalau soal itu juga dikerjakan oleh siswa yang memiliki kemampuannya semakin ke kiri, semakin rendah, informasi yang akan kita peroleh juga nanti menurun. Jadi, informasi maksimal dari tes tersebut, dari tes UN tersebut, itu akan memberikan informasi maksimal kalau dikerjakan oleh siswa yang kemampuannya memang di level 0 ya, di tengah ya. Nah ini memang sebenarnya mungkin Bapak Ibu bingung ya, kok kemampuan siswa 0, kok negatif gitu ya. Nah itu memang di IRT itu menganggapnya itu kontinu ya. Ini nilai-nilai ini sebenarnya bisa ditransformasi gitu. Kan Bapak Ibu selama ini kan Indonesia kalau 100% itu berarti bagus gitu kan. Nah ini sebenarnya bisa ditransformasi ya Bapak Ibu ke 0 sampai 100 ya. Ini kan negatif ya, dari min 4 sampai 4 gitu. Oh bingung juga kok kriteria min 1,2 gitu. Berarti itu sebenarnya berapa persen. Nah itu kita bisa jumlahkan dari peluang menjawab benarnya gitu ya. Jadi nanti untuk soal untuk siswa nomor 1 saya akan mengukur kemampuannya itu berapa gitu. Kalau pakai tadi minus atau itu kan gitu ya. Nah itu bisa dikonfirmasi, Bapak Ibu hitung peluang dia menjawab benar nomor 1-nya berapa, peluang menjawab benar nomor 2 berapa, dan seterusnya itu dijumlahkan. Dan nanti Bapak Ibu akan dapatkan gitu ya nilai peluangnya gitu ya. Itu yang menjadi
jadi bisa dikonversi ya Bapak Ibu. Nilai-nilai yang dari IRT ini bisa dikonversi ke yang klasik tadi ya, dengan cara tadi menjumlahkan peluang menjawab benarnya. Nanti tinggal kalau total benarnya itu. Mungkin itu Bapak Ibu ada lagi. Di sini sudah ya. Sampai sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Iya. Nah nanti ada tugas ya, Bapak Ibu ya. Nah, kan mungkin punya ada jawaban atau soal nilai-nilai yang siswa Bapak Ibu aja gitu ya, datanya gitu kan, soal ulangan gitu, ulangan apa ya, hadiah enggak gitu kan. Bapak Ibu coba analisis gitu dengan menggunakan yang metode klasik. Coba soal yang udah Bapak Ibu buat itu, soal mana yang paling sulit gitu. Kalau menurut metode klasik ya, soal mana yang paling mudah gitu ya. Pilihan dan iya. Saya ini nggak bahas yang esai ya, nanti untuk yang esai ada lagi modelnya ya. Untuk yang esai ada lagi modelnya. Jadi kan kadang kalau Bapak Ibu suka ngasih soal esai, terus poinnya beda-beda kan. Misalnya gini, kalau memang dia jawabnya full nomor 1 kasih poin 5, tapi kalau cuma separuh aja mungkin dikasih nilainya 3 atau 2 gitu kan. Nah itu ada modelnya. Itu modelnya namanya partially credit model Bapak Ibu, Polytomos ya. Jadi kredit kan tadi, kita kasih kredit, kita kasih reward gitu ya. Ya kalau misalnya jawabnya nggak full banget ya, itu tadi makanya namanya partially, namanya kita pakai modelnya partially credit model. Itu lebih ini lagi gitu ya, lebih kompleks lagi. Bapak Ibu di sini saya nggak jelasin yang itu. Nah mungkin nanti kalau Bapak Ibu tertarik, nanti mungkin bisa gitu ya ininya apa dilihat. Jadi model-modelnya itu nggak hanya ini gitu Bapak Ibu ya. Esai tadi bisa, dan model-model yang tadi saya bahas itu tidak hanya sebatas untuk mengukur kemampuan siswa aja. Jadi model RAS tadi itu bisa juga Bapak Ibu terapkan kalau misalnya Bapak Ibu mengukur tingkat kedisiplinan misalnya, tingkat loyalitas, tingkat apa ya, inovasi dari siswa, yang intinya yang karakteristik laten ya Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu nanti buat kuesionernya tuh ada indikator-indikatornya. Nah dari situ Bapak bisa hitung tuh soal mana yang misalnya kalau di sini kan mudah atau sulit gitu ya. Kalau di situ nanti Bapak Ibu bisa hitung soal mana yang paling banyak di endorse itu yang dinyatakan setuju. Kan misalnya Bapak Ibu melihat setuju atau apa, sangat tidak setuju, setuju, sangat setuju gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu lihat soal mana yang paling banyak disetujuin gitu ya, soal mana yang tidak disetujuin gitu kan. Itu dikotomus kan, berarti ada setuju, tidak setuju. Nah, kalau mau yang politomos nanti bisa Bapak Ibu melihat peluang dia menjawab sangat tidak setuju, peluang menjawab tidak setuju, peluang menjawab setuju, dan peluang menjawab sangat setuju. Gitu ya. Jadi ini model-model IRT ini tidak hanya sebatas diterapkan untuk menganalisis ujian soal yang kalau Bapak Ibu mungkin relatif lebih seringnya kan soal ujian ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu melakukan penelitian di bidang lingkungan pendidikan yang tadi saya bilang, intinya untuk mengukur karakteristik laten ya, perubahan laten yang tidak bisa diukur secara langsung, Bapak Ibu bisa menganalisisnya dengan model-model IRT. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu dari saya. Nanti untuk yang apa, install app-nya Bapak Ibu bisa pelajari lagi. Sebetulnya di YouTube juga banyak ya Bapak Ibu yang software app tadi. Itu manfaatnya banyak sekali. Bapak Ibu bisa gunakan juga kayak sebagai kalkulator juga ya. Bisa Bapak Ibu mau mencari inverse matrix gitu ya, yang sangat besar ukurannya, misalnya ini bisa juga pakai R ini. Sampai sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Kalau tadi grafik yang warna biru dan yang merah, itu potongnya bisa diartikan ya? Ada artinya kan? Yang information dengan standar error ya Pak? Ya.
Ada titik 2 titik potong, apakah ada artinya? Nah itu ya. Nah di situ artinya informasinya itu sama gitu kan. Sama nilai di yang apa ability siswa yang rendah ya, dia akan memberikan besarnya informasi dengan akurasi itu akan sama terjadi di petanya sama dengan dia. Itu untuk kemampuan yang rendah. Kalau kemampuan ininya ya gitu ya Pak. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, udah bisa ya? Nanti bisa dicoba ya Bapak Ibu ya. Bu Roma, tugasnya gimana? Bu Roma silakan. Oke, baik. AATT dan guru yang budiman, yang asik dan ganteng. Hal yang betul-betul dan tugas salah ya. Salah ini yang terakhir. Oh, gak usah repot-repot kata. Tapi saya yakin ada guru di sini pembelajar semua. Jadi kalau sama tugas itu aja itu ada tugasnya katanya. Baiklah ini ya. Maksa banget ya. Oke, perkenalkan. Nama saya Siti Rohimah, asisten Budian. Ya, terima kasih. Ini saya menjelaskan terakhir tugas. Yang pertama, saya panggil AA dan teteh guru ya, supaya lebih mudah semangatnya. Ya kan mudah semua di sini ya. Oke, AA dan teteh guru di sini yang pertama silahkan membuat kelompok. Anggotanya masing-masing 4 orang. Besar dulu ya. Kalau tidak salah ada 23 orang, betul? Kurang lebih silakan. Nanti sekitar 4 orang. Boleh nanti sisanya kalau ada 23, berarti sisanya 3. Enggak, silakan ya. Boleh yang 3, boleh menyebar 3 orang, boleh menyebar ke 5. Terserah diatur aja. Yang penting mungkin nggak ada sekolah sama ya. Atau kan MGMP kan ada kombel ya, katanya sekarang komunitas belajar ya, alhamdulillah ya. Kemudian AATT guru buat laporan mini riset, formatnya bebas ya, boleh tadi silakan. Kalau yang sukanya misalnya mengukur produktivitas dan boleh silakan, atau yang paling mudah aja yang sudah dilakukan tes sumatif ya silakan ya. Yang penting ini mini risetnya ada judulnya ya ATT, ada abstraknya, ada pendahuluannya, ada pembahasan, ada penutup, kesimpulan dan saran. Ya, ini juga boleh manfaatnya nanti ATT kalau misalnya mau naik jabatan, boleh kalau membuat artikel, salah satunya boleh dari IRT ini. Ini jadi melatih ATT guru ya. Silakan. Kadang kalau mau naik jabatan suka ada ya, ada karya tulis. Ya, ini boleh ATT guru silakan submit nanti. Ya, mohon boleh nanti kalau misalnya ATT guru misalnya ada kesulitan, kami insya Allah siap 24 jam salah ya, ya. Insya Allah silakan boleh ya, walaupun kita tidak tetap muka langsung, boleh melalui surat elektronik, silakan di email ya, kemudian silakan boleh ya. Nah kemudian karena tadi pelatihan sertifikat itu kan harus 32 JP ya, kita di sini kita sinkronuskan berapa jam. Jadi tugasnya silahkan dikirimkan tanggal 27 ya ATT guru, silahkan ya. Untuk tugasnya mungkin itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan ya, yang mudah aja soalnya yang sudah dikerjakan tes sumatif. Dan insya Allah ini bermanfaat ya ATT buat nanti evaluasi ini soal yang telah kita buat tes bagus atau tidak ya. Kemudian proporsi sedang, sulit sama mudahnya berapa persen, nanti bisalah digunakan untuk soal di kelas selanjutnya. Mungkin dengan perbaikan nanti masukkan di situ sayangnya di penutup. Jadi nanti saran apa misalnya ya, masukkan soal kedepannya seperti apa. Yang sederhana aja, nggak usah dibikin yang susah-susah. Kemudian nanti pada saat pembahasan
Nah di situ kan tadi sudah dituliskan programnya. Itu programnya bisa itu aja, silakan. Jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau semakin sering kita akan semakin terbiasa. Jadi nanti di komunitas belajar Bapak Ibu ini bisa disampaikan hal yang bagus. Ketika kita membuat evaluasi, standarnya bukan hanya dari kita, oh ini mudah, ini susah, ya. Oh ternyata soal ini bisa didiskusikan di komunitas belajar Bapak Ibu di sekolah, di tim kalau itu per grup ya. Oh ternyata soal yang kita buat itu ternyata sedang misalnya kebanyakan, ya, atau kebanyakan sulit, itu kan bisa jadi evaluasi buat kita semua, ya. Terima kasih, itu aja Bapak Ibu ya. Enggak. Baik Bapak Ibu, tadi tugasnya sudah jelas ya, ya. Karena katanya tadi sertifikatnya ada 32 jam. Bapak Ibu ini belajar ya, sama-sama belajar juga. Kemudian tadi kuesioner ya ada. Ini saja Bapak Ibu untuk sesi 2. Maaf ini sekali lagi atas segala kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatian ya dan support dari Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.